Halo guys, welcome back to my video. Pada kesempatan kali ini, aku akan ngejelasin tentang diplomasi. Nah, pada video ini akan dijelaskan tentang apa itu diplomasi, siapa pelakunya, apa sih tujuan dan fungsi dari diplomasi, dan gimana sih contoh dari praktik diplomasi itu sendiri. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu, tonton video ini sampai habis ya. Check it out! Diplomasi pada dasarnya adalah aktivitas politik di mana pelakunya berupaya untuk memanfaatkan segala sumber daya dan keterampilan untuk bisa mengamankan kepentingannya. Nah, biasanya nih kita bisa menemukan aktivitas diplomasi di dalam pemerintahan suatu negara. Menurut The Chambers 20th Century Dictionary, diplomasi adalah seni bernegosiasi, khususnya dalam hal perjanjian antar negara. Seorang ahli bernama Ivan Ducacek juga mendefinisikan diplomasi sebagai praktik politik di mana suatu negara bernegosiasi dengan negara lainnya. Nah, umumnya pelaku dari diplomasi ini dapat disebut sebagai diplomat. Walaupun begitu, sebenarnya diplomasi itu nggak hanya bisa dilakukan oleh diplomat dan jajaran perwakilan negara lainnya saja loh, tapi juga bisa dilakukan oleh para pejabat negara lainnya di berbagai tingkatan. Tentu saja, ini bergantung pada konteks dan situasinya. Nah, seperti yang udah aku sebutin di awal tadi, bahwa diplomasi merupakan aktivitas di mana para pelakunya berupaya untuk mengamankan kepentingannya. Nah, ini berarti tujuan atau goals dari aktivitas diplomasi adalah ketika salah satu atau kedua belah pihak yang bernegosiasi itu bisa memenangkan kepentingannya, atau bisa juga nih saling memengaruhi untuk bisa menimbulkan situasi yang saling menguntungkan. Nah, sekarang kita akan membahas contoh dari aktivitas diplomasi. Pada kesempatan ini, aku akan mengangkat contoh dari perwujudan diplomasi ekonomi Indonesia melalui pembentukan Indonesia-Afrika Infrastructure Dialogue 2019. Nah, pada tahun 2019 lalu nih, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia melalui kanal resminya menyampaikan bahwa Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah meresmikan pembentukan IAID atau Indonesia Africa Infrastructure Dialogue tahun 2019 di Nusa Dua Bali. Nah, dalam pemberitaan ini juga dikutip pernyataan dari Menteri Luar Negeri kita, Ibu Retno Marsudi, bahwa pembentukan IAID ini merupakan komitmen antara Indonesia dan negara-negara Afrika untuk bisa mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan. Nah, salah satu hasil dari YID ini adalah berupa Preferential Trade Agreement atau PTA, yang mana perjanjian ini nantinya akan menurunkan tarif perdagangan yang dilakukan antara Indonesia dan Afrika supaya bisa mendorong perdagangan dan pertumbuhan ekonomi kedua belah pihak. Terus, gimana sih caranya mengidentifikasi bahwa IAID ini merupakan wujud dari aktivitas diplomasi Indonesia? Nah, kita bisa mengidentifikasikannya dengan mengetahui kepentingan nasional Indonesia, yang khususnya dalam hal ini adalah kepentingan ekonomi. Nah, caranya kita bisa menilik nih dari visi dan misi pembangunan ekonomi Indonesia pada masa itu. Untuk kasus IAID ini sendiri, kita bisa lihat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Indonesia tahun 2015 sampai 2019. Nah, di dalam RPJMN ini tertulis beberapa sasaran atau tujuan perekonomian Indonesia. Salah satunya adalah memperkuat peran dalam kerjasama global dan regional. Nah, untuk mencapai tujuan itu, tentu strategi dan kebijakan Indonesia juga pastinya harus mendukung ke arah kerjasama luar negeri. Nah, beberapa strategi yang dilakukan adalah meningkatkan peran Indonesia di tingkat global, memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia dalam forum bilateral, multilateral, regional, dan global, dan juga meningkatkan kerjasama ekonomi internasional di tingkat multilateral, regional, dan bilateral. Nah, dari sini nih kita udah bisa lihat bahwa ada kepentingan Indonesia untuk meningkatkan perekonomiannya melalui kerjasama dengan negara lain. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa pembentukan IAID ini merupakan salah satu bentuk dari aktivitas diplomasi Indonesia.
Nah, sekian dulu video kali ini. Semoga apa yang udah aku jelasin tadi bisa bermanfaat dan memberikan pengetahuan baru buat teman-teman sekalian. Dan jangan lupa untuk klik like and share ke teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga nggak ketinggalan pengetahuan dan informasi-informasi baru. Dan juga feel free to put your comments on the chat box below. Okay? Thank you for watching and see you in the next video. Goodbye.